Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Epifani, penampakan Tuhan. Dan dalam hari raya ini bacaan yang kita dengarkan adalah bacaan tentang 3 orang Majus dari timur yang datang untuk menyembah bayi Yesus. Hari raya ini minimal membawa kita untuk merenungkan perjalanan kita sebagai sebuah perjalanan iman, perjalanan spiritual, pergi dan kembali. Yang pertama adalah perjalanan menuju Bethlehem, dan yang kedua perjalanan kembali dari Bethlehem. Perjalanan menuju Bethlehem ditunjukkan oleh 3 orang Majus dari timur yang jauh-jauh datang untuk mencari Dia yang adalah raja orang Yahudi. Mereka adalah ahli perbintangan. 3 orang Majus itu yang namanya mungkin Anda sekalian sudah tahu atau lupa. Menurut tradisi namanya adalah Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Emas mau menunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Kemenyan mau mengatakan Yesus juga adalah imam yang akan mempersembahkan kurban pada Tuhan. Dan mur membawa kesadaran dan keyakinan bahwa Dia hidup dan mati untuk kita. Dalam perjalanan menuju Bethlehem mencari Tuhan, perjalanan menuju Bethlehem adalah perjalanan mencari Tuhan. Hidup kita pun adalah perjalanan untuk mencari dan menemukan Tuhan. 3 orang Majus adalah orang yang ahli dalam perbintangan. Dari keahliannya itu mereka menemukan bahwa bintang yang mereka lihat itu akan menunjukkan kepada mereka jalan menuju kepada Dia yang adalah raja orang Yahudi, yaitu Putra Allah sendiri. Tetapi ternyata saudara-saudari yang terkasih, keahliannya, keterampilannya tidak kemudian serta-merta langsung membawa dia pada perjumpaan dengan Tuhan. Baru setelah dia datang ketemu dengan Herodes, Herodes bertanya kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan menurut kitab suci, menurut nubuat Nabi Mika, dikatakan bahwa Dia yang akan dilahirkan itu dilahirkan di Bethlehem, suatu tempat yang nyata ada. Maka informasi-informasi yang ada dalam kitab suci membantu para ahli perbintangan itu, yaitu 3 Majus itu, menuju Bethlehem. Dan yang ketiga adalah bahwa Majus itu kemudian akhirnya dituntun ke Bethlehem dan berjumpa dengan Yesus, bayi Yesus yang ada di dalam palungan. Palungan adalah tempat makan hewan. Maka mau mengatakan juga bahwa perjumpaan para Majus itu adalah ketika dia melihat Yesus bayi memberikan diri sebagai seperti makanan kepada kita. Bagi kita sekarang, hal itu kita refleksikan sebagai kehadiran Yesus dalam Ekaristi, di mana kita menyambut tubuh dan darahnya untuk menjadi makanan kita. Maka perjalanan menuju Bethlehem adalah perjalanan di mana kita, saudara-saudari yang terkasih, dengan keahlian Anda sekalian, keterampilan Anda sekalian, pekerjaan Anda sekalian, kegiatan-kegiatan Anda sekalian, Anda bisa menemukan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Tetapi ketika Anda juga membaca kitab suci dan merenungkannya, Anda akan semakin mengenal seperti apa Tuhan yang kita jumpai itu. Dan kemudian secara nyata Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita jumpai itu secara nyata kita sambut dalam Ekaristi Kudus, dalam rupa tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Maka saudara-saudara yang terkasih, setiap kita merayakan Ekaristi, kita menyambut Dia yang hadir tengah kita. Pengalaman-pengalaman Anda, keahlian-keahlian Anda, ditambah dengan permenungan akan kitab suci dan menyambut Tuhan dalam Ekaristi, akan mengantar kita pada perjumpaan dengan Tuhan. Perjalanan yang kedua adalah perjalanan kembali dari Bethlehem. Bahwa 3 orang Majus itu diperingatkan oleh malaikat agar kembali ke negerinya lewat jalan lain. Majus-majus itu kemudian tidak datang lagi kepada Herodes yang ternyata mempunyai maksud buruk
tidak suka akan ada raja lain yang akan menjadi saingannya, iri hati, dan kemudian tidak mau kemudian ada orang yang akan mengambil kekuasaannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, perjalanan kembali dari Bethlehem adalah perjalanan damai sejahtera. Perjalanan bukan untuk membawa kemarahan, kebencian, iri hati, tetapi perjalanan membawa sukacita dan damai. Semoga saudara-saudara yang terkasih, kita yang juga pada hari ini mengadakan perjalanan menuju gereja, merayakan Ekaristi, berjumpa dengan Tuhan dalam sabda, membawa seluruh persembahan hidup kita, pergulatan-pergulatan kita, perjuangan-perjuangan kita, dan harapan-harapan kita, semoga nanti kita ketika kembali membawa damai, sukacita, dan peneguhan bahwa kita tidak sendiri, kita senantiasa didampingi oleh Tuhan Sang Raja Damai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.